Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tausiah kita akan membahas tentang skala prioritas konsumsi dalam Islam. Tema ini menjadi menarik, kenapa? Karena berdasarkan data daripada Badan Pangan Dunia (FAO) bahwasanya sepertiga makanan di dunia ini itu mubazir atau terbuang sia-sia. Kita juga melihat di restoran, di mana-mana kalau kita lagi makan di luar, banyak sekali di antara orang-orang yang menyisakan makanannya kalau lagi makan. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang kalau dengan makanan itu selalu peduli ya. Bahkan sampai dalam sunnahnya itu Rasulullah itu makan sampai menghisap jari ya. Jadi ada makanan-makanan di jari ini itu selalu beliau habiskan. Jadi tidak pernah beliau makan tidak habis. Nah, ini fenomena kita pada hari ini. Di satu sisi begitu banyak makanan yang terbuang sia-sia. Kemudian di satu sisi berdasarkan data dari Global Hunger Index dunia ya tahun 2019 itu tingkat kelaparan dunia itu ada di angka 800 sampai 900 juta orang di dunia. Jadi ada 900 juta orang di dunia ini yang dalam satu hari itu tidak bisa mengenyangkan perutnya. Baik Bapak Ibu, pertanyaan kita adalah kenapa ini bisa terjadi? Di satu sisi makanan dibuang-buang, di satu sisi ada banyak orang kelaparan di dunia ini. Nah, hal ini terjadi karena dua hal. Kalau berdasarkan teori ekonomi konvensional, kenapa ini terjadi? Ini karena kelangkaan sumber daya alam atau yang disebut dengan kalau dalam anak-anak ekonomi ini tahu pasti disebut dengan scarcity, ya, kelangkaan. Jadi keinginan kita tidak terbatas, tetapi kemampuan bumi ini memenuhi keinginan kita itu terbatas. Ini menurut teori konvensional. Apakah itu benar? Tidak dalam Islam. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia 7 miliar jumlahnya saat ini, itu pasti sama dengan jumlah makanan yang diciptakannya. Oleh karena itu dalam Islam permasalahannya adalah bukan di terbatasnya sumber daya alam atau terbatasnya sumber makanan. Data juga tadi menolak bahwa hipotesis itu, bahwasanya makanan banyak kok, mubazir itu ada sepertiga yang dibuang gitu ya. Nah, terus di mana sumber masalahnya? Sumber masalahnya adalah di perilaku manusia, perilaku konsumsi manusia. Jadi kenapa ada orang bisa kelaparan, kenapa ada makanan bisa berlebih, itu karena perilaku manusianya, bukan karena kelangkaan daripada sumber daya alam. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin berdiskusi tentang bagaimana perilaku konsumsi seorang muslim seharusnya, sehingga masalah kelaparan, masalah sumber daya yang terbatas itu bisa terselesaikan hanya dari mengelola perilaku konsumsi kita. Oke. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Saitibi ya, di dalam kitabnya Muwafaqat, beliau memberikan hipotesis tentang atau teori tentang maslahah ya. Teori tentang maslahah ini kemudian di breakdown lagi, dipecah lagi menjadi sebuah teori kebutuhan. Teori kebutuhan dalam Islam oleh para scholar-scholar muslim, scholar-scholar ekonom muslim. Ini dijadikan teori kebutuhan dalam Islam. Ada 3 teori kebutuhan dalam Islam menurut Imam As-Saitibi ya. Menurut Imam As-Saitibi dalam kitab Al-Muwafaqat tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan daruriyat. Yang kedua kebutuhan hajiyat. Yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat. Nah, untuk menyederhanakan ketiga kebutuhan ini, kita samakan dengan teori kebutuhan yang dulu pernah kita belajar waktu sekolah, waktu SD, SMP ya, atau di sanawiyah atau di aliyah, yang kita kenal dengan istilah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Oke. Nah,
Kita mulai dari yang pertama, kebutuhan daruriyat. Ini ibarat anak tangga. Jadi seorang konsumen, seorang muslim itu harus mengkonsumsi di kebutuhan daruriyat dulu. Baru nanti naik ke tangga selanjutnya kebutuhan hajiat, naik ke tangga selanjutnya adalah kebutuhan tahsiniyat. Nah, seorang muslim itu tidak boleh naik atau melompat langsung ke tangga yang ketiga, tangga tahsiniyat, atau dia melewati tangga yang kedua, tangga hajiat, maka padahal kebutuhan daruriyatnya belum terpenuhi. Baik, apa itu kebutuhan daruriyat? Nah, ini yang harus pertama dibutuhi oleh seorang muslim. Kebutuhan daruriyat adalah kebutuhan basic needs-nya manusia. Apa itu? Makan, pakaian, papan ya, rumah, tempat tinggal, pakaian, dan makan. Dan sekarang ditambah lagi ada pendidikan sama kesehatan. Nah, ini 5 kebutuhan yang harus dipenuhi dulu oleh seorang muslim. Dia tidak boleh dulu pergi jalan-jalan kalau belum punya rumah contohnya ya. Atau kalau dia tidak mau membayar uang sekolah anaknya, tapi dia hobinya jalan-jalan. Nah, kemudian kita pindah ke yang kedua. Yang kedua adalah kebutuhan hajiat. Kebutuhan hajiat adalah kebutuhan level yang kedua, yaitu seperti transportasi, beli motor, beli mobil, telekomunikasi, beli HP, ya. Kemudian perlengkapan-perlengkapan yang sifatnya menunjang kebutuhan primer tadi atau kebutuhan daruriyat tadi. Nah, dan yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan tahsiniyat sifatnya adalah hiburan, perhiasan ya, pergi jalan-jalan, pergi menonton ke mall gitu ya, kemudian window shopping, dan beli pakaian-pakaian yang branded, kemudian sepatu branded, casing HP yang branded, yang sifatnya hiasan, kemudian yang sifatnya jalan-jalan, maka ini terkategori sebagai kebutuhan tahsiniyat. Nah, seorang muslim itu menurut para scholars ekonomi Islam itu tidak boleh memenuhi kebutuhan hajiat dan tahsiniyatnya kalau dia belum mampu memenuhi kebutuhan daruriyatnya. Kapan dia boleh memenuhi kebutuhan hajiat? Pada saat kebutuhan daruriyatnya sudah terpenuhi. Dan sebaliknya juga, tidak hanya untuk dirinya, dia juga harus memenuhi kebutuhan hajiat daruriyat tetangganya dulu. Jadi kebutuhan daruriyat dia terpenuhi, kemudian dia belum bisa pindah ke kebutuhan tahsiniyatnya kalau kebutuhan daruriyat tetangga di sebelahnya itu belum terpenuhi juga. Jadi kapan kita boleh mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya adalah perhiasan, yang sifatnya adalah hiburan, itu pada saat basic need kita terpenuhi dan basic need tetangga kita terpenuhi. Baru kita boleh beranjak ke sana. Nah, apa yang terjadi kalau kita menerapkan pola konsumsi seperti ini? Yang terjadi adalah tidak ada mubazir dalam konsumsi seorang muslim. Kenapa? Karena dia akan menentukan skala prioritas dalam konsumsinya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 46, wala tubazir tabziro. Jadi janganlah engkau mengkonsumsi secara boros. Jangan menghambur-hamburkan secara boros, menghambur-hamburkan harta secara boros. Nah, oleh karena itu, apabila kita mengkonsumsi berdasarkan skala prioritas yang kita sampaikan di awal tadi, maka kita akan terhindar dari perbuatan mubazir. Yang mana mubazir itu adalah temannya setan. Kalau kita terhindar daripada perbuatan mubazir, maka makanan kita, resources tadi yang kita mubazirkan itu harusnya bisa pindah ke orang yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu, andaikan setiap manusia menerapkan pola konsumsi ini, maka salah satu masalah manusia di dunia ini yaitu kelaparan, saya rasa bisa diatasi dengan menerapkan pola konsumsi dalam Islam yang dikedepankan atau yang dihipotesiskan oleh Imam As-Saitibi dalam kitab Al-Muwafaqat tadi. Demikian saja tausiah kita pada saat ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.